Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Pagi ini bersama saya jumpa lagi di podcast Media Smek Sasol. Bersama saya Endang Susilowati. Pagi ini kita kedatangan tamu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu hari ini kita spesial membahas tentang pemilihan umum yang sebentar lagi akan dilaksanakan, dan kebetulan hari ini di SMK Negeri 1 Selong sedang mengadakan kegiatan untuk program P5 dengan tema Suara Demokrasi. Untuk itu mari kita sapa bersama tamu kita pagi ini, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Bapak Dr. Muhammad Junaidi, STMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang, selamat bergabung di podcast media kreatif Smek Sasel. Baik Bapak, senang sekali pagi ini Bapak sudah memberikan materi kepada siswa-siswi kita, terutama dengan tema yaitu suara demokrasi. Sebagai ketua dari Komisi Pemilihan Umum, tentunya Bapak sudah begitu menguasai tentang materi ini. Untuk itu sedikit mungkin diberikan pencerahan kepada kami semuanya, pemirsa maupun pendengar dimanapun berada. Sebenarnya di KPU ini mempunyai tugas tupoksi seperti apa sih? Dan kedepannya itu apa sih gawe KPU untuk setiap pemilihan di sini, walaupun itu pilpres, pilkada ataupun pileg. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas undangannya sehingga kita bisa bersilaturahim, bisa kita bersama-sama sharing tentang pemilihan umum. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 ditetapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 merupakan hari pemungutan dan penghitungan suara untuk 5 surat suara, yaitu yang pertama pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan anggota DPRD provinsi, dan pemilihan anggota DPRD kabupaten kota. Kemudian yang kedua, pada tanggal 14 Juni tahun 2022 yang lalu, itu telah dilaksanakan peluncuran atau launching terhadap dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ya. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa 20 bulan sebelum hari H, hari pemungutan dan penghitungan suara, yaitu 14 Februari 2024, itu dimulainya tahapannya, yaitu tanggal 14 Juni tahun 2022. Demikian Ibu. Terima kasih. Dari tahapan-tahapan yang disampaikan tadi, tentunya ada kaitannya dengan adik-adik atau anak-anak kita yang ada di sini, Bapak, Bapak Dokter. Betul sekali. Jadi di sekolah kami ini lebih banyak sebagai pemilih pemula. Jadi seperti apa sih gambaran untuk pemilih pemula? Mungkin juga ada pemirsa ataupun pendengar yang juga sebagai pemilih pemula di luar sana mungkin juga bisa mendengarkan informasi secara langsung. Seperti apakah pemilih pemula yang cerdas itu, Bapak? Terima kasih. Benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Endang tadi, bahwa terkait dengan pemilihan ini sesungguhnya ada 3 faktor atau 3 unsur yang kita butuhkan, yang harus ada. Yang pertama ada pemilih, yang kedua ada peserta, yang ketiga ada penyelenggara. Nah, seperti pertanyaannya Ibu tadi, bahwa pemilih ini salah satu yang sangat selalu ada itu pemilih pemula. Pemilih pemula ini dikategorikan misalnya
Sebagaimana kita ketahui baik di Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun PKPU itu diamanahkan bahwa syarat sebagai pemilih ada beberapa. Yang pertama warga negara Indonesia. Ini wajib sifatnya karena warga negara asing itu tidak boleh menjadi pemilih dalam proses pemilu maupun pemilu kada. Yang kedua adalah terdaftar dalam pemilih. Nah, daftar pemilih. Saya ulangi, terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, siapa sekarang kemudian yang bisa didaftar dalam daftar pemilih? Termasuk anak-anak kita yang ada di SMK Negeri 1 Selong ini berpotensi sebagai pemilih pemula dengan syarat bahwa yang telah berumur 17 tahun, genap berumur 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, bisa jadi pada saat pendataannya 2023 itu belum 17, tetapi insya Allah oleh petugas itu akan didata karena menjadi patokannya itu nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, kemudian anak-anak kita ini juga itu cara mengetahuinya dari mana? Dari kakak. Karena bukan bisa jadi orang tuanya ini ibu maupun bapaknya itu pada pemilu-pemilu yang lalu telah menjadi pemilih. Kalau anaknya sekarang 17 tahun kan otomatis pernikahannya kan sudah lebih dari 10 tahun. Berarti kalau pemilu yang lalu sudah terdaftar sebagai pemilih. Nah, petugas kami nanti akan melihat siswa-siswa SMK 1 Selong ini cukup dari kakak yang akan kita coklit, pencocokan dan penelitian itu. Seperti itu dia, Ibu. Luar biasa. Jadi memang tahapan-tahapan ini 1 tahun ataupun malah 2 tahun sebelumnya, Bapak. Betul. 2 tahun sebelumnya. Oke. Jadi di sini untuk tahapan-tahapan ini apakah Komisi Pemilihan Umum itu melakukan kerjasama atau bagaimana teknisnya, Pak, selama ini? Betul. Jadi kami pertama di dalam melaksanakan tugas ini melihat dari tahapannya. Ya, kita menyebutnya tahapan. Kegiatannya itu disebut dengan tahapan. Misalnya kegiatannya tahapannya adalah pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Saya ulangi, pemutahiran data pemilih, kemudian penyusunan daftar pemilih. Nah, ini kita senantiasa bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Lombok Timur. Bekerja sama dengan Dinas Dukcapil. Dari sana kita nanti akan mendapatkan nama-nama pemilih yang telah berusia 17 tahun, termasuk yang sudah pernah menikah, termasuk yang meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia ini penting informasinya? Karena di daftar pemilih itu tidak boleh yang telah meninggal dunia ini naik namanya. Karena orang meninggal dunia tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Termasuk yang pindah keluar Lombok Timur. Termasuk masih itu terdaftar. Bagi yang sudah keluar dari Lombok Timur, dia pada pemilu 2019 misalnya tercatat pemilih, tapi tahun 2023 pindah misalnya, maka tahun 2024 tidak boleh lagi ada namanya di daftar pemilih. Tidak termasuk. Sehingga ini yang harus kita senantiasa mutahirkan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil. Dari Dinas Dukcapil itu termasuk kami mendapatkan data terkait dengan alumni SMK Negeri 1 Selong yang di tahun 2020, tahun 2021 itu telah tercatat sebagai pemilih pemula. Ada banyak. Itu kami juga berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang di Selong. Itu kami minta data-data yang lulusan tahun 2020, tahun 2021, termasuk lulusan tahun 2022. Yang mana ini akan kita sandingkan nanti, kita cocokkan dengan datanya yang dari Dinas Dukcapil, kemudian kami cocokkan dengan, sandingkan dengan data yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Cek di sana seperti kita itu. Cek lagi, Ibu. Jadi memang persiapannya itu luar biasa, Bapak. Kalau untuk pengalaman sebagai pemilih pemula, disebut pemilih pemula ini, Bapak. Kira-kira pastinya mereka masih penasaran sebenarnya seperti apa sih kita memilih seorang pemimpin. Di sana nanti langsung memilih presiden, wakil presiden, apalagi Pak Gubernur dan wakilnya serta bupati dan wakil bupati. Kalau untuk anak-anak pemilih pemula ini tentunya
bagaimana cara agar menyikapi mereka itu tidak, gimana ya, tidak ikut-ikutan, Bapak. Jadi bagaimana agar mereka tuh mempunyai dari awal itu sudah ada pendidikan dasarnya sehingga mampu, memilih calon itu memang betul-betul sesuai dengan harapan. Nah, Siap. kira-kira untuk sebagai pemilih pemula agar mereka tidak, terprovokasi ataupun sekedar ikut-ikutan, keluarga ikut A, pilih A, ikut A, ya. Itu bagaimana cara untuk, memberikan bekal kepada pemilih pemula agar memilih calon yang benar-benar bisa nanti mewakili, dari, harapan semua warga negara. Seperti apa, Bapak? Terima Silakan. kasih. Ya memang pertanyaan ini sangat baik, Bu, karena kita mengetahui seperti saya sampaikan tadi itu bisa dalam 1 tahun itu sampai 2.500 sampai 5.000 5.000 jumlah pemilih pemula, pemula dari SMA, SMK, SMK, MA, baik negeri maupun swasta yang ada di Lombok Timur. nggih. Nah, dari data ini sesungguhnya ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan, termasuk dari KPU, yaitu melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi, Jadi Bapak. KPU punya satu tahapan, satu program, yaitu nanti sosialisasi kepada pemilih-pemilih Pemilih pemula. khusus pemilih Ya, pemula. sehingga kami nanti akan mencoba untuk mendata di berbasis desa, berbasis kecamatan, seperti itu. Kita akan kumpulkan adik-adik ini sebagai pemilih pemula ini. Mengapa disebut pemilih pemula? Karena ini kan baru pertama kali mengikuti proses pemilihan. Ternyata bukan karena usianya, Bu. Oh, bukan tapi karena usia karena saja. pertama kalinya. Yang membuat Bisa jadi yang umur 60 juga ada pemilih pemula, Bu. Oh, bisa jadi itu Bisa pernah jadi. kejadian juga nih, Ya, Bapak. mengapa? Karena dulu misalnya pada saat pemilihan, itu umurnya belum 17. 17, Ya, begitu selesai pemilihan, 1 tahun kemudian yang bersangkutan ini lulus menjadi anggota TNI atau Polri. Sehingga yang sama sekali. anggota TNI Polri kan tidak boleh Tidak memilih. boleh, benar, nih, Maka setelah beliau pensiun, baru boleh Menjadi menjadi pemilih. pemula, Maka itu disebut pemilih pemula juga. Jadi benar. ternyata pemilih pemula itu tidak hanya usia, benar. tetapi yang menjadi Profesi baru juga. pertama kali mengikuti proses pemilihan. Nah, di samping tadi mengikuti atau kita akan berikan sosialisasi, maka yang berikutnya adalah di masyarakat itu tentu juga ada komunitas-komunitas yang bisa nanti melibatkan pemilih pemula ini untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan bagaimana mengikuti satu proses pemilihan. Misalnya di desanya ada pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala lingkungan dan seterusnya, itu juga menjadi salah satu sarana memperkenalkan pemilih pemula ini di dalam nanti mengikuti proses pemilihan umum. Seperti itu kira-kira beberapa strateginya. Strateginya untuk pemilih pemula yang bukan hanya sebagai kriteria tadi adalah umur, tetapi juga karena mungkin profesi tertentu yang membuat pemilih ini tidak bisa mengikuti ya. Betul. Sejak usia 17 hingga pas setelah pensiun mungkin baru bisa. Jadi pemula tetapi bukan pemula. Iya, betul. Usia, tapi kalau untuk sekedar wawasan ya Bapak ya, untuk sebagai seorang pemilih pemula yang betul-betul pure, mungkin kalau kayak tadi karena jabatan atau mungkin profesi TNI ataupun Polri tidak bisa. Kalau siswa ini kan benar-benar masih apa ya, cepat terpengaruh ini Bapak. Betul. Nah, kira-kira sosok apakah ini termasuk apa tidak dari mungkin di KPU atau tidak seperti ini? Jadi ada tidak arahan ketika sosialisasi kepada pemilih pemula itu seperti apa sih? Kan di sana banyak sekali kandidat-kandidat Bapak gitu. Jadi biar mereka tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak ikut euforianya saja, kampanye dan sebagainya gitu. Apakah mereka juga punya nggak patokan seorang pemimpin yang bisa untuk kita berikan ya amanat itu untuk bisa memimpin itu seperti apa kriterianya biar sekedar ada lah gambaran gitu Bapak. Seperti apakah dari penampilannya atau mungkin yang apa istilahnya kalau dalam segi begini yang memboyong atau yang mengusung, ataukah karena partainya besar atau mungkin karena mempunyai organisasi yang besar atau mungkin dari segi apa visi misi seorang pemimpin yang disampaikan itu perlu juga anak-anak kita tuh mungkin tahu Bapak. Silahkan. Terima kasih, menarik sekali. Memang dari sekian banyak tahapan, misalnya tadi ada tahapan pemutahiran, data pemilih dan penetapan, ada juga satu tahapan disebut masa kampanye. Masa kampanye. Nah, pada masa kampanye inilah
eh, para kandidat tadi itu dapat menyampaikan visi, misi dan programnya. Di sini sebenarnya pelibatan dari sebanyak-banyaknya masyarakat dengan kriteria tertentu. Misalnya yang boleh itu yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Sehingga umur usia tadi itu sangat penting. Jangan sampai di dalam kampanye itu melibatkan anak-anak kecil. Nah ini tidak boleh. Kalau kita kembali ke pertanyaannya Ibu Endang tadi, disitulah sesungguhnya kesempatan para kandidat ini untuk memperkenalkan diri. Karena kalau KPU memang dia dibatasi. Karena KPU dengan tupoksinya misalnya menyiapkan logistik, menyiapkan surat suara, kotak suara. Di satu sisi kemudian KPU menyiapkan jadwal kampanyenya. Jadwalnya kampanye di lapangan mana kalau terbuka gitu, kemudian tertutup di gedung yang mana. Itu sebatas itu tugas dari KPU. Kemudian KPU juga tadi di dalam pendataan pemilih itu sudah memiliki daftar pemilih kan, termasuk. Sekarang untuk bisa mensosialisasikan lebih lanjut, tentu ini menjadi tugas dari para pihak yang tadi berkepentingan, misalnya kandidat, tim kampanye, itu untuk lebih luas lagi, lebih masif lagi mensosialisasikannya visi misinya, programnya kepada pemilih pemula tadi. Artinya yang dapat kami berikan adalah data-data terkait dengan pemilih. Misalnya ada pemilih di desa ini sekian potensi pemilihnya, kemudian ingin melaksanakan sosialisasi atau kampanye di desa itu yang bisa kami fasilitasi. Terkait dengan materinya, ingin memperkenalkan diri seperti apa, program apa, itu merupakan tugas dari yang memiliki calon tadi atau kandidat tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih kepada pandai-pandainya nih ya Pak, yang mengusung, terus kandidatnya juga setelah mengetahui data. Nah, data dari KPU, oh kami punya loh pemilih pemula di sini, lokasi di sini. Jadi itu memang target dari yang mengusung ataupun kandidatnya untuk memberikan dan menyampaikan visi misi ataupun program kerja yang menarik agar mereka bergabung dan memilih. Terus selama ini ya Bapak ya, kalau saya lihat itu begitu euforianya setiap kali ada program pemilihan seperti ini. Sebelum dan setelahnya, selama Bapak berada dan bertugas di Komisi Pemilihan Umum ini, ada nggak hal-hal yang mungkin menarik dan ada nggak sebenarnya sih sesuatu yang juga rahasia atau tidak boleh disampaikan kepada publik, itu mungkin ada juga ya. Itu mungkin juga kita ingin tahu, jadi kita bisa membatasi diri nantinya sebelumnya. Mungkin bisa saya sampaikan juga ketika kami juga di kelas pembelajaran, Bapak dan Ibu guru, terutama kami juga mungkin yang ASN ataupun itu juga kita memiliki batasan-batasan di sana. Tentunya kita juga tidak bisa terlalu dalam gitu ya, seperti tadi batasan dari profesi itu. Betul. Bagaimana Bapak? Makasih Bu. Ya. Alhamdulillah ini pertanyaannya sangat bagus dan menarik karena itu apa ya Bu ya, mengingatkan kembali kita terhadap hal-hal yang menjadi larangan bagi kami juga termasuk. Nah, kita sekarang kan memposisikan diri kita, misalnya Ibu sebagai ASN, tentu di situ kan ada hal yang menjadi larangan dalam proses pemilihan ini. Misalnya dalam proses kampanye tadi itu ASN tidak boleh terlibat. Tidak boleh. Tetapi bagi pemilih pemula tadi, ketika anak-anak kita ini merupakan lulusan dari satu SMK Negeri 1 Selong misalnya, itu dengan usianya yang telah 17 tahun memenuhi kriteria sebagai pemilih, maka boleh mengikuti itu karena masih sebagai masyarakat biasa yang tidak terikat dengan ASN-nya tadi. Nah, yang berikutnya sebenarnya KPU itu kalau kita ingin mengambil secara khusus, yang menjadi tujuan akhir dari proses yang di KPU Bu ya, itu adalah bagaimana partisipasi masyarakat setinggi-tingginya. Partisipasi pemilih datang ke TPS sebanyak-banyaknya. Itu menjadi ukuran prestasi dari kesuksesan dari KPU. Sedangkan bagi calon tadi itu kan adalah bagaimana seseorang calon ini dipilih sebanyak-banyaknya oleh yang KPU sediakan tadi. Jadi KPU secara menyediakan pemilih. Ini loh pemilihnya. Ya, ini pemilihnya silahkan. Ya, jadi yang kandidatnya itu. Silahkan kami sosialisasi mendorong pemilih ini untuk menggunakan hak pilihnya datang ke TPS. 14 Februari 2024 datang ke TPS sebanyak-banyaknya. Katakanlah secara aturan itu 1
TPS maksimal 300 pemilih. 300 pemilih. Nah, ini kita mendorong, berusaha supaya pemilih-pemilih ini datang 300 itu. 300 semuanya. Nah, ya. Persoalan nanti mau memilih siapa tadi ada proses kampanye, masa kampanye yang digunakan oleh calon untuk bisa mensosialisasikan dirinya, memperkenalkan dirinya sehingga pemilih yang 300 tadi itu akan memilih mana yang akan dia sesuai dengan harapannya, ya kan begitu. Benar. Itu gambarannya Ibu sesungguhnya. Kemudian kalau tadi terkait dengan pelanggaran itu ada di Bawaslu. Oh ada, ya. Jadi ada juga khusus yang menangani. Khusus yang menangani, sehingga kalau Bawaslu ini sesungguhnya misalnya tadi ada ASN yang mohon maaf, misalnya tanda kutip ikut kampanye, maka itu menjadi ranah Bawaslu. Di ranahnya Bawaslu. Ya, untuk ini menindaknya, ini dinyatakan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu misalnya. Kalau KPU tidak sampai menyiapkan jadwal kampanye, tempat kampanyenya, secara materi seperti apa, kemudian ada penyimpangan mungkin dari tim kampanye, itu maka nanti menjadi ranah Bawaslu untuk melakukan penindakan. Seperti itu dia. Untuk penindakan ini ya, berarti apakah Bawaslu nanti juga tetap bekerja sama dengan KPU nih Bapak? Jika ada seperti itu, tetap nih. Jadi sebelum kami melakukan proses penjadwalan, senantiasa berkoordinasi antara KPU dan Bawaslu. Jadi sebelum kita melaksanakan satu kegiatan, ada koordinasi dengan jadi kami menginformasikan kepada Bawaslu, kami sudah membuat jadwal kampanye untuk pasangan tim ini tempatnya di sini. Kemudian itu menjadi dasar Bawaslu juga hadir. Jadi langsung Bawaslu terjun di dalam kita melakukan satu kegiatan umumnya dan harusnya itu KPU senantiasa mengundang Bawaslu. Bawaslu selalu sebagai tim pengawasnya di sana Bapak. Kecuali dalam hal-hal yang bersifat internal. Yang internal misalnya pengambilan keputusan internal itu yang tidak kita melibatkan karena itu sifatnya internal. Tapi yang bersifat dia nanti itu memang satu tahapan yang harus melibatkan Bawaslu, kami senantiasa untuk koordinasi. Luar biasa. Kalau sudah selesai nih Bapak, biasanya kan semua proses tahapan sudah begitu lancar dan target sudah bisa dicapai gitu. Tentunya di akhir itu juga ada sesuatu yang membuat masyarakat itu tegang Bapak. Nah kira-kira ketika menunggu hasil di sana tepatnya, bagaimana, ada nggak pengalaman mungkin, atau mungkin ada nggak sudah kita persiapan diri kalau Bapak bekerja di Komisi Pemilihan Umum itu, mungkin nantinya takut ada masyarakat yang kecewa, ada yang tidak, ada yang apalagi golput banyak dan sebagainya, atau mungkin bisa jadi sampai di demo. Apakah itu memang sudah ada persiapan diri atau ada pengalaman Bapak ketika di demo? Terima kasih. Memang dapat kami sampaikan pemilu 2019 ini merupakan satu pemilu yang sukses di Lombok Timur. Mengapa kami sampaikan sukses? Pertama, sebelum 2019 itu Lombok Timur ini dikategorikan daerah paling rawan se-Indonesia. Masya Allah, se-Indonesia nih Bapak, bukan hanya sekedar se-NTB nih, tapi Indonesia. Sehingga kami berkomitmen dengan pemerintah daerah, waktu itu ada rapat koordinasi di provinsi, kami sampaikan bahwa kami ingin mensukseskan dengan momentum pemilu 2019 ini, kita akan sukseskan. Secara umum, mengapa kita bisa membawa Lombok Timur kembali menjadi daerah yang tidak masuk kategori rawan itu? Pertama, kita kan punya azas pemilu, ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Jadi bagaimana asas-asas dan prinsip-prinsipnya itu kita jalankan. Artinya kami sebagai penyelenggara berusaha untuk sesuai dengan aturan. Sehingga ini kan KPU itu bermodalkan trust, kepercayaan masyarakat. Jadi bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, itu kita terbuka. Tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Kalau memang itu merupakan satu agenda yang harus memang disampaikan ke publik, kami sampaikan ke publik. Sehingga proses demi proses itu, di samping satu kita koordinasi, sosialisasi tetap kami laksanakan, kami jalankan, kemudian keterbukaan informasi publik itu juga kami berikan. Sehingga ini tidak menimbulkan tanda tanya, pertanyaan-tanya seperti apa KPU, karena dari awal kami sudah memberikan informasi-informasi yang harus kami sampaikan ke publik.
Jadi Kira-kira semua tahapan sudah dilewati, jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan ya suatu saat jika ada yang kecewa ataupun betul, mungkin nanti ada demo. betul. Tapi selama ini Bapak tidak pernah merasakan ada di demo gitu Bapak? Selama ini Bu, itu saya sampaikan, Belum pernah? indikator Nggih, keluarnya Lombok Timur dari daerah paling rawan menjadi nggih, tidak rawan itu nggih. karena tidak ada demo. Tidak ada demo, Jadi luar biasa. Ini kondusif apresiasi ya, ya. alhamdulillah Kondusif ya. berarti dari rawan menjadi Betul. sekarang kondusif itu berarti Bapak sukses ini ya. Alhamdulillah. Dan ini untuk sudah periode kedua Bapak berarti? Saya periode kedua Masya Allah, sekarang ya, selamat Bapak. Berarti alhamdulillah. mungkin mudah-mudahan di Amin. 2024 nanti juga lebih sukses lagi. Amin, Gitu. amin. Jadi Terakhir nih, kesuksesan itu Ibu, nggih, saya menambah sedikit. Pertama itu dengan dukungan dari pemerintah daerah. pemerintah daerah, Kemudian nggih, TNI Polri senantiasa Polri kita mendukung, koordinasi nggih, mendukung nggih. dan masyarakat Lombok Juga Timur. Jadi sportif semuanya bagaimana sangat masyarakat Lombok Timur memberikan dukungan yang luar luar biasa, biasa. Bu. Benar. Jadi dengan datang ke TPS Nggih. dan tingkat partisipasi kita Bu 80,8%. Itu tinggi, Tinggi tinggi karena kalau saya target sampai nasional itu 77%. 77, berarti kita di Di atas atas target target nasional. nasional Luar biasa, partisipasinya, ini nggih. prestasi berarti Bapak nih. Alhamdulillah rabbil Ya, alamin, luar nggih. biasa. Terakhir ini Bapak, tadi kan sudah Bapak bercengkrama, menyampaikan materi, berdialog langsung dengan siswa-siswi kita yang ada di Siap. SMKN 1 Selong. Siswa-siswi yang ada di lapangan tadi itu kelas 10 dan kelas 11 Bapak. Jadi kalau yang kelas 12 ada di dalam di bengkel mengikuti program persiapan uji kompetensi kalau di SMK itu Bapak. Nah, bagaimana tadi kesan dan pesan Bapak ketika langsung bertatap muka, sosialisasi beramah tamah kepada anak-anak kita di sini? Mungkin ada kesan-kesan tersendiri dari Bapak. Silakan. Alhamdulillah. Jadi, begitu saya masuk tadi, saya melihat suasana yang cukup luar biasa. Karena kami ini kan, pada prinsipnya adalah bagaimana mampu mensosialisasikan, program-program dan tahapan. Nah, saya melihat antusiasnya anak-anak kita ini luar biasa. Kita lihat dari mana, dari pertama kesiapannya untuk mengikuti kegiatan. Itu salah satu modal Bu sesungguhnya. Kalau sudah siap, kita tertib seperti tadi itu sudah modal awal. Kemudian modal yang kedua yang saya lihat itu adalah kemauannya untuk bertanya, rasa ingin tahunya yang tinggi. Saya lihat juga pertanyaan-pertanyaannya sangat mendekati sesuatu proses. Sehingga saya menangkap kemudian anak-anak kita ini di masyarakat juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat terkait dengan proses pemilihan. Sehingga yang saya sampaikan tadi bahwa proses pemilu dan pilkada nanti itu yang mudah-mudahan nanti ketika anak-anak kita sudah menjadi pemilih, yang mana nanti salah satu cirinya itu akan ada surat undangan yang akan diberikan oleh petugas kami KPPS. Kita mohon kepada mereka untuk datang ke TPS menggunakan hak suara. Hak suaranya luar biasa. Jadi memang hari ini memang hari spesial kami untuk ini Bapak. Di SMK ini kan ada programnya ya, SMK Pusat Keunggulan, dan salah satunya yang harus dilaksanakan itu yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini itu banyak tema yang akan diusung. Nah, kemarin sudah yang pertama itu temanya tentang Bhinneka Tunggal Ikaan, dan yang kedua ini adalah suara demokrasi yang sangat berkaitan dengan tugas Bapak di sini. Nah, kedepannya mungkin akan ada enggak setelah Bapak datang ke sini dan sebagainya, mudah-mudahan nanti ada program khusus yang Bapak akan bawa mungkin ke sekolahan kami, mungkin sosialisasinya mungkin dengan cara yang berbeda karena anak-anak kami juga sudah menyambut dengan antusias dengan program-program yang ada. Ada tidak satu program mungkin dari KPU nanti Bapak yang tahapan khusus untuk setelah ini? Insya Allah. Jadi pertama saya mengingat kembali tahun 2019 itu seingat saya tanggal 3 April tahun 2019. Jadi kami dulu ada program uji coba terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Oh, memang karena ada tempatnya di SMK Negeri Satu Selong. Oh, di sini juga. Di sini waktu itu. Mengapa dipilih di sini? Karena ini termasuk itu langsung kita uji coba faktual. Artinya apa? Kita buat TPS-nya di sini, kita undang masyarakat di sekitar. Nah, langsung masyarakatnya datang. Ya, jadi itu tidak tidak simulasi, tetapi tetapi simulasi langsung mempraktekkan. Jadi seolah-olah seperti hari H. Artinya maksud saya bahwa alhamdulillah sepanjang tahun 2019
sampai dengan sekarang ini cukup banyak program kerjasama yang bisa kita lakukan, dan tentu ini semua juga dengan izin ya dari pimpinan di SMK Negeri 1 Selong. Insya Allah juga di waktu dekat kami akan melaksanakan tes tulis CAT untuk seleksi PPK untuk PPK se-Kabupaten Lombok Timur. Ya, Timur. panitia tingkat kecamatan ini nanti akan kami seleksi tes tulisnya dengan metode CAT. Dan alhamdulillah lebih awal kemarin ada koordinasi kami dengan pimpinan dengan Pak Kepala Sekolah di SMK Selong. Saya kira mungkin itu yang terdekat yang bisa kita lakukan kerjasama. Tentu ini juga ada dampak positifnya terkait dengan kegiatan ini. Bagaimana kemudian SMK 1 memberikan satu dukungan dan kontribusi di dalam suksesnya pemilu tahun 2024 ini. Mengapa, Bu? Karena PPK ini akan menjadi panitia tingkat kecamatan. Oh, khusus kecamatan? Iya, yang nanti akan juga mempengaruhi suksesnya pemilu 2024. Jadi saya ingin mengatakan bahwa suksesnya pemilu 2024 juga besar kontribusi dari SMK Negeri 1 Selong. Luar biasa. Jadi ada program-program yang juga langsung disentuh langsung masyarakat, juga itu langsung diundang ke sini. Secara tidak langsung juga ikut memberikan dan mempromosikan semua informasi yang ada di sekolahan ini, Bapak. Betul. Ada satu ya di sini yang mungkin Bapak juga perlu ketahui, bahwa sekolah kami itu selain sudah pusat keunggulan, sekolah kami itu juga sudah memiliki izin ya untuk BLUT di sini ya, Badan Layanan Umum Daerah, itu sudah ada jadi Bapak. Jadi kami juga bukan saya mempromosikan, nanti mungkin suatu saat Bapak juga ada kegiatan dari instansi Bapak, dari Komisi Pemilihan Umum itu, bisa juga nanti Bapak bekerja sama dengan sekolah kami. Ada kantor kami di sebelah sana, nanti Bapak juga bisa berkunjungnya. Kedepannya dengan senang hati, ya dengan senang hati kami akan memberikan pelayanan ya, walaupun dari instansi manapun Bapak. Ya, jadi terima kasih banyak bincang-bincang yang sangat luar biasa. Jadi memberikan pencerahan ya kepada juga peserta didik, terutama saya pribadi juga Bapak nggih, dan juga mungkin khususnya untuk pemirsa ataupun pendengar yang ada dimanapun ya. Terima kasih atas kehadirannya di media ya, di podcast Media Smack Sasel. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir Bapak nggih, mudah-mudahan akan tetap berkunjung lagi ke sini. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, begitulah perbincangan kami tentang tema Suara Demokrasi yang pada hari ini sebagai materi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan langsung diberikan materinya oleh Bapak Dr. Muhammad Junaidi STMM sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Tentunya banyak hal yang bisa kita petik, bisa kita jadikan sesuatu sebagai pengalaman, terutama untuk pemilih pemula, baik dari keluarga besar SMK Negeri 1 Selong maupun masyarakat dimanapun berada. Terima kasih, saya Endang Susilowati undur diri, Media Podcast Smack Sasel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Bu.